Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui channel Saung PRW. Untuk pertemuan kita, untuk kegiatan kita adalah ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada sesi kali ini kita ingin membahas surat Asy-Syams, ya, Asy-Syamsu, ya. Hadirin sekalian, saya terkesan dengan surat ini karena beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan dari salah seorang teman berkaitan dengan surat Asy-Syams dengan urutan bahasa yang cukup menarik, ya, begitu puitis, namun juga punya kandungan yang sangat luas. Kita tahu bahwa Asy-Syams ini adalah surat yang ke-91 dari susunan Mushaf Al-Quran, dan dia masuk ke juz 30, ya. Kita tahu bahwa juz 30 ini adalah kaitannya dengan surat-surat pendek yang merupakan bagian dari kesimpulan, ya, bagian dari kesimpulan apa yang diungkapkan pada surat-surat panjang atau diungkapkan pada uraian-uraian yang ada dalam Al-Quran. Saudaraku semua, mari kita coba tampilkan, ya, surat Asy-Syams ini. Dan untuk kesempatan ini judul yang ingin saya angkat, ya, adalah berkaitan dengan surat Asy-Syams, yaitu model segitiga, ya, adalah bangunan tegaknya dinul Islam. Saudaraku semua, kira-kira apa nih ada kaitan model segitiga yang hubungannya dengan surat Asy-Syams? Seperti biasa, kita awali pertemuan ini dengan kita ngaji dulu, kita baca suratnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha izin ba'sa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Saudara semua, ini surat Asy-Syams, ya, terdiri dari 12 ayat. Ayatnya pendek-pendek, seperti kalau di mushaf satu baris itu bisa 2 atau 3 ayat. Nah, yang menarik adalah susunan bahasanya, ya, seperti bahasa puisi sekali, ya. Belakangnya semua diakhiri dengan huruf H, ya. Waduhaha, iza talaha, iza jallaha, dan seterusnya, ya. Semuanya a begitu, ya. Kemudian mari kita kaji uraian bahasanya. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon juga tetap bersabar karena ayatnya cukup banyak, ya, 15 ayat. Tentu butuh waktu yang lebih panjang dari biasanya untuk mengurai ayat ini. Sebelum melanjutkan pada kajian bahasa, saya ingin memperkenalkan domir atau kata ganti orang yang biasa digunakan dalam bahasa Arab, ya. Karena tadi ada kata atau huruf terakhir yang pakai pola h dan seterusnya, ya. Saudara semua, pada tata bahasa Arab itu kita mengenal ada 14 domir, 14 kata ganti. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada 7 kata ganti, kalau dalam bahasa Indonesia
kita biasa menggunakan misalnya untuk orang pertama saya dan kami, kemudian untuk orang kedua kamu dan kalian, kemudian untuk orang ketiga dia dan mereka, ya ada 6. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada 7. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 14. Perlu kita pahami juga lah secara global ya. Yang pertama untuk orang ketiga ya, untuk orang ketiga huwa huma hum ya. Huwa huma hum itu artinya dia laki-laki untuk satu orang, huma itu artinya dia laki-laki untuk 2 orang, kemudian hum itu artinya mereka laki-laki untuk 3 orang atau lebih. Kemudian berikutnya hiya huma hunna ya. Hiya huma hunna itu dia perempuan untuk 1 orang, huma dia perempuan untuk 2 orang, hunna mereka perempuan 3 orang atau lebih. Kemudian anta antuma antum. Anta antuma antum. Anta ini untuk orang kedua ya. Kamu 1 orang laki-laki, antuma itu kamu 2 orang laki-laki, antum itu kalian laki-laki ya, 3 orang atau lebih. Kemudian anti antuma antuna, anti antuma antuna, anti itu kamu perempuan 1 orang, antuma itu kamu perempuan 2 orang, antuna kalian perempuan. Kemudian yang terakhir orang pertama yaitu ana dan nahnu. Ana itu saya, bisa laki-laki dan perempuan, nahnu kami ya, juga untuk laki-laki dan perempuan. Nah, yang menarik lagi adalah kalau tadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, yang 14 itu adalah dalam posisi dia sebagai subjek ya, atau marfu istilahnya. Kemudian ketika dia berposisi sebagai objek, maka huwanya diganti hu, humanya tetap huma, humnya hum, kemudian hiyanya ha, humanya huma, hunnanya hunna. Ketika anta menjadi ka, antuma menjadi kuma, antum menjadi kum. Kita ingat misalnya assalamualaikum, berarti kum itu adalah kata ganti, dia sebagai objek dari antum ya. Kemudian anti adalah ki, antuma adalah kuma, antunna adalah kunna. Kemudian ana itu biasanya ditambahkan dengan huruf ya saja ya, ya. Ana itu diganti dengan ya saja. Nanti bisa barisnya kasroh, jadi bacanya bisa panjang ya. Kemudian nahnu menjadi na ya. Nah, ini mungkin nanti akan lebih sering lagi kita jumpai, sekarang hanya sebagai perkenalan saja dulu. Kemudian jadi pada kolom yang pertama itu dia sebagai subjek ya, penulisannya terpisah, istilahnya domir munfasil ya, domir rofa munfasil. Kemudian kalau yang hu huma hum, ha huma hunna, ka huma hum, ki huma kunna, ya na, itu penulisannya disambung ya, penulisannya disambung dari kata sebelumnya. Ini kita kenal dengan domir nasab muttasil ya, karena posisi dia itu nanti menjadi objek atau menjadi kata milik ya, dan penulisannya disambung. Pada ayat pertama dari surat Asy-Syam ini kita baca wasyamsi waduhaha. Wa-nya adalah sebuah pernyataan sumpah ya. Jadi waw-nya kita kenal dengan istilahnya waw qasam ya. Kemudian tetap saja waw ini berfungsi sebagai huruf jar, sehingga isim atau kata berikutnya berkedudukan menjadi majrur, wasyamsi ya, bukan wasyamsu tapi wasyamsi, karena wa-nya berfungsi sebagai huruf jar. Kemudian waduhaha, wa yang keduanya adalah atof ya, huruf atof. Duhaha-nya itu bentuknya idofah, jadi ada duha dan ha. Nah, ha inilah yang tadi kita sebutkan sebagai kata ganti, ha yang kedua ini.
H ini sebagai kata ganti dari hiya. Tadi kalau pada keterangan sebelumnya ini ada hiya dan H. Hiya dan H ini kata ganti untuk kelompok muannas untuk atau klasifikasinya menjadi kelompok perempuan ya. H-nya ini mengganti karena dia posisinya mansub ya, bersambung dari belakang, maka H-nya dipakai menjadi sebagai pengganti dari hiya. Hiya-nya kemana? Hiya-nya adalah ke syamsun. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa dalam bahasa Arab itu ada klasifikasi mengenai kata benda. Salah satunya adalah klasifikasi secara gender ya, tapi tidak persis banget. Misalnya ada kelompok muzakkar dan muannas. Muzakkar itu kalau diterjemahkan menjadi laki-laki, muannas itu kalau diterjemahkan menjadi perempuan. Tapi ini hanya sebagai klasifikasi saja. Nah, cirinya biasanya kalau kata-kata benda yang tidak menggunakan tak marbutoh itu menjadi kelompok muzakkar, kemudian untuk kelompok muannasnya ditambahkan dengan tak marbutoh. Misalnya kata muslimun, nanti kalau untuk laki-laki muslimun, kalau untuk perempuannya menjadi muslimatun. Nah, jadi ada tanda ada huruf tak marbutohnya. Itu secara umum. Kemudian ada lagi yang memang secara spesifik dia memang diklasifikasi menjadi muzakkar dan muannas. Misalnya nama orang. Kalau memang namanya nama-nama laki-laki, ya dia masuk kelompok muzakkar, nama-nama perempuan dia masuk kelompok muannas. Kemudian ada lagi pembagian kata benda yang memang sudah walaupun tidak menggunakan tak marbutoh diklasifikasikan menjadi kelompok muzakkar dan muannas. Salah satunya adalah syamsun. Syamsun ini dikelompokkan menjadi kelompok muannas. Sebaliknya, komarun itu dikelompokkan menjadi kelompok muzakkar. Syamsun itu artinya matahari, komarun itu artinya bulan. Nah, cuma memang biasanya kita ini di bahasa Indonesia, biasanya kalau kita menggambarkan matahari itu seperti gambaran laki-laki yang kuat gitu kan. Kalau bulan itu menggambarkan penampilan wanita yang lemah lembut, yang cantik dan seterusnya. Tapi beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu syamsun, matahari itu dikelompokkan pada kelompok muannas. Komarun, bulan itu dikelompokkan pada kelompok muzakkar. Sehingga ketika ada wasyamsi waduha, ha-nya adalah pengganti dari syamsun. Dari kata matahari ya, dia bukan dikelompokkan muzakkar, bukan waduhaku gitu ya. Ini jadi yang perlu kita ingat bahwa H ini adalah pengganti dari hiya. Hiya-nya adalah pengganti dari kelompok muannas ya. Berikutnya wal qamari itu juga adalah wawunya bisa menjadi wawu qasam ya, untuk menyatakan sumpah atau demi. Kemudian berkedudukan juga sebagai huruf jar, dan dia juga berhubungan dengan kata sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah syamsun ya, wasyamsi waduhaha, pada yang ini wal qamari iza talaha. Nah, wal qamari ini atof kepada syamsun, namun kalau syamsun itu waduhaha, kemudian kalau qamari itu iza talaha. Iza ini huruf syarat, kemudian syaratnya adalah talaha. Talaha itu dari kata tala ya, tala, kemudian itu ada domirnya huwa, kemudian haknya kembali kepada syamsun ya. Iza talaha, ketika komarun itu, huwa itu talaha ya. Talaha itu tala yatslu ya. Kalau di Al-Qur'an ada yatsluna kitab ya, membacakan, mengajarkan Alkitab.
Tapi di sini talaha itu diartikan mengelilinginya, mengikutinya ya. Berikutnya kita percepat ya, wan nahari iza jallaha. Wan nahari juga sama seperti kemarin tadi. Kemudian iza jallaha, jallahanya haknya kembali kepada syamsun tadi ya. Kemudian kita lanjutkan lagi walaili iza yakshaha. Walaili sama seperti lanjutan dari wan nahari, iza yakshaha, yakshahanya ini apa? Fiil ya. Kemudian haknya menjadi maf'ul, maf'ulnya kepada syamsun tadi. Kemudian was-sama'i wa ma banaha, was-sama'i wa ma banaha. Nah, ini juga masih berkaitan, tapi memang tadi pola-polanya beda-beda ya. Kalau wasyamsi wa duhaha, kemudian ketika wal qamari iza talaha, wan nahari iza ya. Kemudian walaili juga iza. Tapi ketika was-sama'i wa ma banaha, ada pola yang berbeda. Banaha juga kembali haknya kepada di sini bisa haknya ini kembali kepada as-sama'i ya, haknya kembali kepada bentuk kata ganti tadi ya. Kemudian wal ardi wa ma tohaha. Berikutnya wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Jadi masih hampir sama bentuknya semua. Kemudian baru fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi di sini ada fa'alhamaha, ini alhamaha ya. Ini fiil madi ya. Kemudian haknya kembali kepada nafsin tadi ya. Kemudian fi'il madi ini domirnya atau fa'ilnya adalah huwa. Kemudian fujuraha ini mudhaf dan mudhaf ilaih ya, fujuraha. Kemudian wa taqwaha juga wa-nya ataf kepada fujuraha, taqwahanya juga mudhaf dan mudhaf ilaih ya atau idhofah. Berikutnya ada kalimat baru nih ya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad itu juga penekanan ya, huruf qasam, kemudian menyatakan sungguh ya. Aflaha itu fi'il madi ya, kemudian man zakkaha ya, man itu isim mausul, zakkahanya jumlah silah. Nah, zakkaha itu fi'il madi, domirnya huwa, huwanya kembali kepada siman ya. Kemudian haknya ada kembali kepada nafsun tadi ya. Kemudian waqad khaba man dasaha. Nah, ini juga sama ya, ada wa-nya huruf ataf ikut kepada qad yang pertama yang di atas. Khaba fi'il madi, domirnya huwa, huwanya kembali kepada man ya. Sebagai fa'ilnya. Man-nya isim mausul, dijelaskan oleh jumlah silah yaitu dasaha. Dasaha fa'ilnya huwa atau man, kemudian fi'ilnya dasaha, dasa ya, kemudian haknya maf'ul yaitu kembali kepada nafsun tadi ya. Berikutnya kazzabat samudu bitagwaha. Ini penjelasan lebih detail, lebih spesifik, yaitu menjelaskan contoh dari perbuatan yang di atas ya. Kazzabat itu domirnya adalah samudu ya, samud, kaum samud yang kita kenal ya. Kazzabat itu dari kata kazzaba, kazzaba. Kemudian karena dia kaum itu dikelompokkan kepada muannas, maka dia pakai bentuk kazzabat. Jadi samudunya adalah fa'il, kazzabat adalah fi'ilnya, kemudian bitagwaha itu adalah muta'alliq ya, berkaitan dengan fi'ilnya. Berikutnya
izin ba'asa asqoha, kelanjutan dari atau masih berhubungan dengan kazabat yang tadi, in ba'asa asqoha. In ba'asa itu karena is itu adalah huruf syarat, maka syaratnya adalah in ba'asa asqoha. In ba'asa ini in ba'asa itu fi'il madi ya. Kemudian fa'ilnya ashkoha ya. Itu ashkoha bentuknya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Berikutnya faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa sufyaha. Faqala, fa-nya adalah jawab ya, dari penjelasan atau kelanjutan dari ayat di atas. Qala itu fi'il madi ya. Di sini Rasulullahi itu idhofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Rasulullahi itu sebagai fa'il dari qala. Kemudian lahum itu jar majrur itu menjadi tujuan ya, atau orang yang lawan bicara ya. Kalau qala itu bicara, yang bicara adalah Rasulullahi, maka lawan bicaranya adalah kepada lahum. Kemudian maf'ulnya atau objek yang dibicarakan adalah naqatallahi wa sufyaha ya. Naqatallahi, naqatanya maf'ul, kemudian naqatallahi bentuknya adalah idhofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian wa sufyaha juga ini maktuf kepada naqata ya. Jadi maf'ul yang kedua. Berikutnya fakazzabuhu fa'aqaruha. Kalau ini ada kazzabuhu, kazzaba harusnya apa namanya? Kazzabuhu ini kazzabu ya, domirnya adalah humnya kepada pelaku yang di atas ya, yang diajak bicara atau lawan bicaranya Rasulullah tadi ya, atau pada penjelasan sebelumnya adalah Samudu ya, kaum Samud. Kazzabuhu, hu-nya adalah maf'ul, hu-nya di sini adalah pengganti dari kata Rasulullah tadi. Karena hu-nya adalah huwa ya, pengganti huwa. Jadi yang huwa-nya adalah Rasulullah tadi. Kemudian fa'aqaruha ini juga sama, fi'il madi domirnya humnya apa namanya, humnya juga kembali ke Samud tadi, kaum Samud. Haknya itu kembali kepada naqatallahi ya. Jadi kalau tadi di sini pakai kata ganti hu-nya kepada Rasulullah, di sini pakai kata ganti haknya itu adalah kata ganti dari naqatallahi. Berikutnya fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha ya. Damdama itu fi'il madi ya, ini bentuknya agak khusus ya, damdama. Kemudian rabbuhumnya adalah fa'ilnya, jadi damdama itu fi'ilnya, rabbuhumnya adalah fa'ilnya. Kemudian alaihim berarti yang ditujuknya ya, bizambihim, alaihim ini juga tadi huruf jar dan majrur ya. Kemudian bizambihim juga huruf jar dan majrur. Berikutnya ini tadi kalau alaihim itu menjadi maf'ul bagi damdama ya, fa'ilnya rabbuhum, ini juga bizambihim juga berkaitan ya dengan keterangan atau untuk menjelaskan kata damdama tadi. Kemudian fasawwaha, jadi damdama fasawwaha ya, juga berkaitan ya pada kata damdama. Kemudian wala yakhafu uqbaha, wa-nya kata sambung ya,
atof dari penjelasan yang di atas. Kemudian la-nya itu adalah lam nafi, ya, artinya menyatakan tidak. Kemudian khofa ya khofu, ini fiil ya khofu fiil mudore, domirnya huwa. Kemudian berarti la ya khofu, ukbaha itu mudhof dan mudhof ilaih, ya, bentuknya idhofah, tapi ukbaha ini menjadi maf'ul dari ya khofu. Saudaraku semua, berikutnya kita coba memahami artinya, ya. Nah, saya ingin dari 15 ayat tadi, mungkin saya beberapa bagian dulu yang ingin kita bahas, ya, nanti akan kita lanjutkan. Mungkin ada pembahasan yang akan saya lengkap, nanti akan kita teruskan lagi. Yang pertama, di ayat pertama, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Duha itu kita tahu bahwa duha itu waktu pagi, ya. Jadi syamsun ketika dia baru terbit, ya, kira-kira baru naik beberapa saat ke permukaan atau beberapa derajat, ya, mungkin sekitar 30, 40 sampai 45 derajat, itu kita bisa biasanya menyebutkan kata duha, ya, waktu pagi, ya. Kemudian wal qamari iza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Kita tahu bahwa dalam pelajaran astronomi, ya, atau ilmu alam, bahwa bulan bulan itu hakikatnya dia mengelilingi bumi, tapi secara dia tidak langsung mengelilingi matahari, tapi karena bulan itu mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari, maka secara otomatis bulan pun juga ikut mengelilingi matahari. Tapi prinsipnya bulan adalah satelit bumi, dia mengelilingi bumi perputarannya, tapi secara tidak langsung dia juga ikut mengelilingi matahari karena dia terbawa oleh gravitasi bumi yang ikut mengelilingi matahari. Kemudian wan nahari iza jallaha, ini demi waktu siang, ya. Nahari itu demi waktu siang, apabila menampakkannya, artinya siang itu kan matahari kelihatan, ya, matahari tampak, ya. Kemudian walaili iza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Jadi ketika malam itu matahari tertutup, ya, tidak tampak, tidak kelihatan. Kemudian wasama'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya, ya. Langit itu kan ditinggikan, ya. Berikutnya wal ardi wa ma tohaha, demi bumi serta penghamparannya. Kemudian wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Saudara semua, sampai ayat 7 ini dulu. Saya ingin lengkap dulu ke penjelasan berikutnya. Di sini pada surat Yunus, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa surat Yunus adalah bagian uraian dari mushaf Al-Quran, sedangkan surat pendek, ya, salah satunya surat Asy-Syams adalah bagian kesimpulan dari surat atau dari mushaf Al-Quran. Nah, saya ingin kutipkan di sini pada surat Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Dia Allah yang telah menjadikan asyamsa, ya, menjadikan matahari diyaan. Matahari itu bersinar, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar pancarannya, ya, memancarkan sinar. Kemudian wal qamara nuron, dan bulan itu memantulkan cahaya. Jadi sumber cahayanya dari matahari, kemudian bulan tidak punya sumber cahaya, bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian wa qaddarahu manazila, Allah telah menetapkan
garis edarnya, garis orbitnya. Tujuannya apa? Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu bisa mengetahui, bisa mempelajari perhitungan kalender, ya, dan perhitungan yang lainnya. Nah, adada sinin ini perhitungan kalender, kita biasa menggunakan patokan asyamsun sebagai tahun syamsiah dan Qamarun sebagai tahun Qamariyah, ya, atau tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Dua-dua ini diungkapkan, dikemukakan oleh Al-Qur'an, yaitu lita'lamu adada sinina wal hisab. Saudara semua, saya buatkan sket seperti ini. Ini yang lingkaran besar, anggap saja ini lingkaran besar, ini gambaran, ya, gambaran matahari. Kemudian ada lingkaran kecil, ini gambaran bumi, dan ada lingkaran yang lebih kecil lagi, yaitu gambaran bulan. Nah, segitiga antara matahari, bumi, dan bulan ini kalau dalam kejadian atau peristiwa-peristiwa alam semesta, matahari ini memancarkan sinar, memancarkan cahaya. Dia memancarkannya ke muka bumi, sehingga muka bumi bagian yang terkena sinar matahari itu menjadi bagian yang siang. Dan muka bumi bagian yang tidak terkena sinar matahari itu menjadi bagian yang waktu malam. Nah, saudara semua, seperti ungkapan yang tadi di surat Yunus tadi, walazi jala syamsyadiaan wal qamara nuron. Jadi syamsun ini diaan, dia memancarkan sinar ke seluruh alam semesta, ya. Termasuk yang menangkap sinar ini, yang mendapatkan sinar ini adalah matahari dan bumi. Nah, kemudian ketika matahari memancarkan sinar ke bumi, bumi menjadi siang, dan ada bumi yang menjadi malam. Kemudian ketika matahari memancarkan sinar kepada bulan, nah bulan yang mendapatkan bagian siang di bulan, memancarkan atau memantulkan sinarnya ke bumi bagian yang malam. Saudara semua, kalau di surat Asy-Syams tadi, ya, wasyamsi waduhaha, Samsun ini gambaran matahari, kemudian wal qamari iza talaha, ini gambaran bulan, kemudian wan nahari iza jalaha, ya, ini bagian bumi yang siang, kemudian walaili iza yagshaha, ini bagian bumi yang malam. Kemudian dari ayat 1 sampai ayat 4 ini terbentuklah segitiga antara matahari, bulan, dan bumi, di mana terjadi peristiwa khusus, yaitu pada bumi bagian yang separuh itu menjadi bagian yang siang, dan separuh lagi menjadi bagian yang malam. Saudara semua, kalau misalnya segitiga ini kita ungkapkan dari peristiwa kejadian alam semesta kepada kehidupan sosial budaya kita, bahwa hakikatnya sebetulnya setiap ungkapan peristiwa alam semesta itu terkandung atau tersirat ada ungkapan sosial budaya yang harus bisa kita pelajari. Anggap saja ini tapi ini bukan sebenarnya, ini hanya sekedar perumpamaan saja, ya. Ini posisinya adalah Allah sebagai pemberi ilmu, Allah sebagai penguasa alam semesta, ya. Kemudian bulan ini sebagai utusan Allah, sebagai Rasul yang memantulkan cahaya, memantulkan ilmu dari Allah, ya. Kemudian bagian bumi ini adalah bagian alam semesta yang dimana kita berada di bawah, di atasnya, artinya kita hidup di muka bumi. Bagian bumi yang kena sinar matahari, atau bagian bumi yang sudah mendapatkan sinaran dari
ilmu Allah, maka dia menjadi bagian bumi yang nur. Sebaliknya, bagian bumi yang belum mendapatkan cahaya dari Allah atau mendapatkan ilmu dari Allah, maka bagian bumi yang belum mendapatkan ini bagian bumi yang zulumat, bagian bumi yang gelap. Ya, jadi ada bagian tadi wan nahari dan wal laili, yaitu kenyataan sosial masyarakat, sosial budaya kita adalah ada budaya yang nur, ada budaya yang zulumat. Yang nur yang sudah mendapatkan pancaran ilmu dari Allah, yang zulumat yang belum mendapatkan pancaran ilmu dari Allah. Kemudian bagi masyarakat yang hidup dalam alam gelap gulita, Allah mengutus Rasul untuk memantulkan ilmu Allah, untuk memantulkan cahayanya kepada masyarakat atau kepada umat yang belum mendapatkan cahaya, belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan penerangan dari Allah, yaitu Rasul yang memancarkan ilmunya, memantulkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, ilmu dari Allah kepada umat yang sedang kegelapan. Kira-kira itu pantulan yang saya gambarkan. Berikutnya, kalau tadi kita buatkan sketch segitiganya, ini Syamsun, ini Komarun, ini Ardun, ya, matahari, ini bulan, dan ini bumi. Atau ini kita ungkapkan dalam ungkapan yang tersirat bahwa posisi ini adalah Allah yang selaku pencipta alam semesta, Allah selaku pembuat alam semesta, Allah selaku penguasa alam semesta, dan Allah juga yang memancarkan ilmunya ke seluruh permukaan bumi, ke seluruh permukaan alam semesta, sehingga seluruh permukaan alam semesta tercerahkan, ya, dengan ilmu Allah. Kemudian Allah menyampaikan ilmunya melalui para rasul. Kemudian para rasul ini mengajarkan ilmunya yang dapat dari Allah berdasarkan sunnah para rasul. Sekaligus rasul menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, posisi alam semesta ini, ya, rasul secara pribadi, rasul secara fisik manusianya, dia juga berada di sudut C, ya. Tapi secara secara kedudukannya dia berada di sudut B, ya. Rasul menerima wahyu ajaran Allah, dan wahyu ajaran itu dipantulkan lagi, disampaikan lagi kepada seluruh umat manusia. Kira-kira ini gambaran sudut segitiga yang yang saya ringkaskan dari ungkapan surat Yunus tadi, dan sekaligus juga nanti disimpulkan melalui surat Asy-Syam ini, ya. Jadi di situ ada ungkapan bahwa Allah mengajarkan, menyampaikan ilmunya melalui para rasul untuk disampaikan kepada kita semua umat manusia yang sedang berada pada posisi kegelapan. Ketika nanti pada posisi saatnya terbit matahari atau saatnya pagi menjelang siang, maka itu saatnya Al-Quran sudah ditegakkan, ya. Kemudian pada ayat berikutnya, was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Saya pindahkan ke gambar sebelahnya. Saudara semua, as-sama'i itu adalah bisa diterjemahkan menjadi langit. Kemudian al-ardi itu bumi, ya. Dan ini selalu saja ayat Al-Qur'an mengungkapkan pasangan-pasangan langit dan bumi. Kalau di ungkapan alam semesta kita tahu bahwa langit adalah ruang angkasa yang ada di atas kepala kita, ya. Kemudian ardun adalah benda angkasa, tempat di mana kita berpijak, di mana tempat kita berada di bawah, ya. Nah, saya ingin ungkapkan bahwa
di samping atau di balik ungkapan peristiwa-peristiwa alam semesta yang Allah ajarkan kepada kita, ada juga catatan atau sesuatu yang tersirat dari ungkapan ini. Saya mengungkapkannya bahwa as-sama'u, ya, was-sama'i, itu adalah langit, itu adalah kelompok-kelompok orang-orang yang berada di atas. Berada di atas dari sisi mungkin ilmunya, berada di atas dari sisi jabatannya, dan lain-lain. Kemudian ardun adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang berada di bawah. Ya. Jadi dalam strata sosial ada kelompok yang di atas, ada kelompok yang di bawah. Mungkin kalau dalam struktur pemerintahan katakanlah ada pemerintah, ada rakyat, ada para ahli ilmu, kemudian di sini ada mungkin para pembelajar, para murid yang mendapatkan pengajaran dari para ahli ilmu tadi. Kemudian jadi kalau dalam segitiga ABC ini struktur ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu ilmu itu bersumber dari Allah, disampaikan melalui para rasul untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, ketika ilmu ini sudah diajarkan, kemudian ilmu itu nanti harus ditegakkan, dipraktekkan, maka struktur ini akan menjadi struktur yang sangat kuat. Kenapa? Biasanya gambar segitiga itu posisi bawah itu yang lebih besar itu menopang pada kedudukan di atasnya. Jadi segitiga itu baik dia segitiga besar maupun segitiga kecil, ya, segitiga yang di bawahnya, segitiga sama sisi ini, itu posisi yang paling bawah itu menopang, mendukung posisi yang di atasnya. Sebaliknya, posisi yang di atas memang tampaknya lebih kerucut, lebih lancip, tapi hakikatnya dia memberikan penyinaran, memberikan pencerahan kepada umat yang ada di bawahnya. Sehingga gambaran segitiga ini, ketika Al-Quran ini terwujud, maka gambaran segitiga ini harus selalu diterapkan. Artinya sudut memandang kita, sudut berpikir kita bahwa ilmu yang ada, ilmu yang kita punya, ilmu yang kita pelajari, sumbernya adalah dari sudut dari Allah, ya. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita punya, ini sumbernya berasal dari Allah, kemudian diajarkan, disampaikan melalui para rasul untuk pada seluruh umat manusia. Nah, ketika sekarang ini rasul secara pribadi sudah tidak ada, maka misi kerasulan masih tetap ada. Misi kerasulan itu akan terus ada hingga akhir zaman. Dan tetap saja bahwa kita ini yang mengaku sebagai pengikut para rasul, maka kita harus melanjutkan misi kerasulan itu kepada seluruh umat manusia. Jadi ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada para rasul, rasul terus menyampaikannya kepada kita, maka ketika kita sudah punya ilmu, maka kita mengambil peran para rasul untuk menyampaikan risalah kerasulan, yaitu risalah yang dikirimkan, yang diajarkan Allah melalui para rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, ketika ilmu ini sudah dikembangkan, ilmu ini sudah dipraktekkan, maka terbentuklah tatanan sosial di masyarakat. Ada ketika tatanan sosial masyarakat terbentuk, mungkin kita bisa memperumpamakan seperti orang sholat berjamaah lah. Ada imamnya, ada makmumnya, ya. Kemudian dalam setiap tingkatan strata sosial di masyarakat, kita misalnya mulai dari individu kita ini masing-masing sebagai individu orang yang beriman, kemudian nanti membentuk sebuah rumah tangga yang beriman. Nah, dalam rumah tangga itu ada kepala keluarganya, ada anggota keluarganya. Nah, kepala keluarganya menjadi as-sama, ya, anggota keluarganya menjadi art-nya. Nah, kepala keluarganya menjadi pelindung, menjadi pengayom dalam rumah tangga itu, menjadi tokoh
untuk mengajarkan kepada anggota keluarganya menjadi imam dalam rumah tangga. Kemudian dalam struktur pemerintahan misalnya rumah tangga yang tadi terbentuklah katakanlah sebagai rukun tetangga, ada kepala RT-nya, ada warga masyarakatnya, naik kepada tingkat yang lebih besar lagi, ada kepala RW-nya, ada masyarakatnya, naik kepada tingkat-tingkat berikutnya lagi, ada lurahnya atau kepala desanya, ada camatnya, ada bupatinya atau wali kotanya, ada gubernurnya, ada presidennya dan seterusnya, ya. Sehingga itu tatanan masyarakat yang ada, yaitu ada as-sama dan ada al-ard, ya. Nah, cuma memang asamanya ada asama yang kelas kecil, ada asama yang kelas menengah, ada asama yang kelas yang paling luas, yaitu mungkin tingkat pusat atau tingkat internasional, ya. Ketika dalam organisasi kemasyarakatan juga biasanya seperti itu, ya. Mungkin ada kelas ranting, ada kelas daerah, ada kelas cabang, ada kelas wilayah, dan ada kelas pusat dan seterusnya. Sehingga semuanya membentuk struktur segitiga. Nah, ketika yang perlu kita sadari adalah bahwa ketika posisi kita sedang berada di atas, kita menjadi as-sama, kita menjadi tokoh-tokoh yang di atas, tokoh-tokoh pemimpin, tokoh-tokoh pemerintah dan seterusnya, maka kewajiban kita adalah menjadi pengayom, menjadi pelindung, menjadi pengambil kebijakan yang seadil-adilnya, yang sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang ketika kita berada di atas, kita sok berkuasa, kita berlaku sewenang-wenang, sehingga terjadilah kezaliman-kezaliman, penindasan-penindasan kepada warga masyarakat di kelas bawah. Itu yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena fungsi as-samanya adalah menjadi pelindung bagi kelompok-kelompok yang ada di bawahnya. Ketika terjadi pembiaran, ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi penzaliman, ketika terjadi tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh seorang penguasa atau orang-orang yang berada di posisi atas, melakukan tindakan pemerasan, intimidasi kepada bawahannya, maka secara hukum alam, secara sunatullah, maka pasti di bawahnya akan bertolak belakang, akan memberikan perlawanan. Semakin besar tekanan yang diberikan oleh atasnya, maka semakin besar juga perlawanan yang akan dimunculkan oleh arus bawah. Jadi ini sudah hukum alam, ini sudah sunatullah. Kalau dalam bahasa fisika ada aksi, ada reaksi. Semakin tekanannya semakin besar, aksinya semakin besar, maka reaksinya juga yang akan dimunculkan semakin besar. Sebaliknya, ketika para pembesar, para pemerintah, para pihak-pihak atasan, para pelaku kekuasaan berlaku bijak, berlaku jujur, berlaku amanah, mengayomi masyarakat, mengayomi seluruh warga bangsanya, melindungi dan seterusnya, sehingga terciptalah masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang didambakan badatul fiqhun gofur. Maka ketika si pemimpin berlaku adil, si pemimpin berlaku amanah, maka otomatis warga masyarakatnya juga akan semakin mendukung. Semakin besar kesejahteraan itu tercipta, maka semakin besar juga balasan kebaikan dari warga masyarakat yang ada yang mendukungnya. Sebaliknya, ketika keadilan itu tidak tercipta, maka mungkin kelompok pendukung yang ada di bawahnya itu menjadi kelompok pendukung yang pura-pura, ya, menjadi dukungan yang bersifat dukungan kosong, ya. Tapi sebaliknya, ketika seorang pemimpin itu berlaku adil, berlaku bijak, tidak sewenang-wenang, tidak menzalimi, berlaku lurus, amanah dan seterusnya sesuai dengan amanah yang dititipkan, amanah yang diembannya, maka dukungan itu semakin menguat pada seluruh tingkatan jenjang struktur dalam masyarakat. Jadi saudaraku semua, dengan ajaran Allah inilah Allah membimbing umat manusia melalui utusannya, yaitu para rasul, untuk mengajarkan ajaran Allah kepada umat manusia. Nah, demikian pula ketika
para rasul itu telah menyampaikan ajarannya kepada kita, sehingga barangkali di antara kita ada yang mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin di masyarakat, mendapatkan amanah dengan ilmunya, maka gunakan amanah itu dengan sebaik mungkin. Ketika yang punya ilmu, dia berjariah, dia mengembangkan ilmunya dengan seluas-luasnya, dengan sebaik-baiknya. Ketika diamanahkan mungkin dari sisi materi harta, maka dia mendermakan, menyalurkan hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika dia diamanahkan menjadi pemimpin, menjadi penentu kebijakan, maka dia mengambil kebijakan dengan sebaik-baiknya. Saudara semua, kembali kepada surat Asyam tadi ya. Kita lanjutkan. Jadi wasyamsi waduhaha, yaitu demi matahari dengan sinar di pagi harinya, yaitu matahari sebagai sumber cahaya bagi kehidupan di muka bumi, dan ungkapan lain adalah bahwa Allah sebagai sumber ilmu yang menyinari, yang mengilmui kepada kehidupan kita semua. Kemudian wal qamari iza talaha, yaitu bulan yang menangkap cahaya, menangkap sinar dari matahari, kemudian bulan itu memantulkan cahayanya kepada bumi, bagian bumi yang masih gelap. Begitu juga dengan para rasul yang mendapatkan ilmu, mendapatkan wahyu dari Allah. Ilmu itu, wahyu itu diajarkan kepada manusia-manusia, kepada umat manusia yang sedang berada di kegelapan. Kemudian wan nahari iza jalaha, maka ketika bagian masyarakat, bagian bumi yang tercerahkan, terpancarkan oleh sinar matahari menjadi bagian yang siang, kelompok masyarakat juga ketika sudah mendapatkan ilmu dari Allah, maka dia menjadi masyarakat yang mengalami kehidupan yang terang benderang. Ya. Kemudian walaili iza yaghsha, jadi bagian masyarakat atau bagian bumi yang tidak kena sinar matahari menjadi bagian gelap, bagian malam. Demikian juga umat manusia yang belum mendapatkan ajaran Allah menjadi kelompok orang-orang yang berada dalam kegelapan, berada dalam kehidupan zulumat. Maka dia perlu bimbingan, perlu pencerahan. Maka tugasnya kita semua selaku pelanjut dari dakwah misi kerasulan untuk mengajarkan, menyampaikan dakwah ini kepada bagian masyarakat yang belum mendapatkan pencerahan. Kemudian wasama'i wa ma banaha, ketika masyarakat yang sudah tercerahkan ini, maka dia nanti akan terbentuk struktur sosial di masyarakat. Ada masyarakat yang berada di atas sebagai pemimpin, sebagai pengayom, sebagai pelindung bagi masyarakat yang ada di bawahnya. Wal ardi wa matohaha, ya, bagian bumi atau masyarakat bawah sebagai hamparan yang menopang kehidupan satu wilayah, satu provinsi, satu negara, satu bangsa, sehingga antara para pejabatnya, para pemerintahnya, para atasannya melakukan perlindungan yang maksimal, melakukan pengayoman yang maksimal kepada warga masyarakatnya, dan warga masyarakat yang melakukan dukungan yang sekuat-kuatnya kepada para atasannya. Kemudian wanafsi wa ma sawaha. Nah, demi jiwa serta penyempurnaannya. Nah, dari kehidupan tatanan tadi itu ada segitiga sudut ilmu, kemudian ada segitiga sudut kenyataan praktek sosial budaya. Maka jiwa-jiwa yang ingin menyempurnakan kehidupannya, maka dia melakukan posisi kedudukan sebagai segitiga ABC, yaitu dia mendapatkan ilmu dari Allah, dia mencontoh kehidupan para Rasulullah, dan dia berada pada
titik permukaan di mana dia berada di alam semesta, dia mengamalkan ilmu Allah dan dia mencontohkan pola kehidupan Rasulullah untuk menata, untuk membuat keseimbangan, penyempurnaan yang ada di muka bumi ini, siapapun dia. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah mengajarkan kepada seluruh umat manusia ada dua jalan. Yang satu adalah fujuraha, yang satu adalah wa taqwaha. Yang satu jalan yang wanahari, yang satu adalah jalan yang walaili. Barang siapa yang mau mempelajari ilmu Allah, kemudian dia mau menegakkan ajaran Allah, maka dia ada pada posisi wanahari, yaitu pada posisi watakwaha. Dia menuju mencapai kehidupan yang takwa dengan pedoman, yaitu ajaran Allah dan contoh teladan sunnah Rasul. Sebaliknya, ada kelompok yang walaili, kelompok yang berada dalam kegelapan. Ketika kelompok yang ada dalam kegelapan ini, dia tidak mau peduli dengan ajaran Allah, maka dia pada kelompok yang fujuraha, pada kelompok yang kesesatan, kejahatan. Kemudian dari dua ajaran itu, kata Allah, qad aflaha man zakkaha, maka akan menanglah, maka akan beruntunglah orang-orang yang mau mengambil posisi zakaha. Zakaha itu dari kata zakka, ya, zakat artinya membersihkan. Ini bukan hanya sekedar zakat materi, zakat uang, zakat mal, ya, atau zakat fitrah, tapi zakat dalam arti zakaha, hanya kembali kepada nafsin, ya, membersihkan jiwanya. Kalau tadi ada dua, yaitu fujuraha dan wataqwaha, maka barang siapa yang mengambil program kerja wataqwaha, yaitu dengan cara membersihkan jiwanya, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia akan menjadi kelompok orang-orang yang aflaha. Qad aflaha, sungguh dia akan sangat menang, sungguh dia akan sangat beruntung, sungguh dia akan mencapai kejayaan. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, maka akan rugilah, sungguh akan celakalah, sungguh akan binasalah mereka-mereka yang mengikuti program fujuroha, mereka-mereka yang mengikuti program dasaha, yaitu mereka-mereka yang berada dalam kehidupan malam, berada dalam kehidupan gelap, berada dalam kehidupan yang tidak mau mengambil petunjuk dari Allah. Kemudian kazabat samud bitawwaha, contoh, ya, dari orang-orang yang berada dalam kehidupan walail, berada dalam kehidupan gelap, berada dalam kehidupan zulumat, yaitu contohnya adalah kelompok Samud. Kelompok Samud yang mengkazaba, ya, mengkazaba ajaran Allah. Mereka sudah mendapatkan wahyu dari Rasul, dari Nabi saat itu, namun mereka mendustakannya, memutarbalikannya, mengkazaba, mencampur adukan, atau mungkin memutarbalikan yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang benar diperlakukan salah, yang salah diperlakukan benar. Itu kelompok Samud, ya. Kemudian in ba'sa ashqaha, atau kita baca sambung izin ba'sa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Artinya ketika kelompok-kelompok yang hidup dalam kezaliman, maka akan bangkitlah, akan muncullah kehidupan-kehidupan atau kelakuan-kelakuan yang membuat mereka menjadi binasa, ya. Karena mereka mengambil pilihan untuk berada dalam kehidupan yang kelam, yang gelap gulita, yang tidak mau dengan petunjuk Allah, maka akan mereka dapatkan kelompok-kelompok orang-orang yang melakukan tipu daya, orang-orang yang
melakukan perbuatan zalim, sehingga yang satu menipu yang lain, yang satu menzolimi yang lain. Mereka saling menipu, mereka saling menzolimi, mereka saling berbantah, mereka saling bertolak belakang, mereka saling bermusuhan, atau dalam bahasa lain diungkapkan Al-Quran adalah ba'dukum li ba'din aduwwun, yang satu dengan yang lainnya saling menjadi musuh bagi yang lainnya. Kemudian ketika dalam kondisi seperti itu, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Maka Rasulullah ya itu berkata, itu berdakwah, itu melakukan kegiatan pencerahan, melakukan kegiatan dakwah, mencerahkan, menyampaikan ilmu dari Allah. Kemudian isinya adalah kalau dalam bahasa terjemahkan, biarkanlah naqatallahi, unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Saudaraku semua, ini kalau diartiin sebagai bahasa yang bahasa yang letterlek ya, artinya sesuai dengan teks terjemahannya saja, maka ketika kaum Samud sedang melakukan perbuatan zalim di kalangan masyarakatnya, kemudian tiba-tiba dengan kezaliman itu muncullah banyak kelompok-kelompok para kelompok-kelompok masyarakat yang saling bermusuhan. Maka Rasul menyatakan, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Tentu apa hubungannya unta betina dengan kelompok masyarakat yang sedang zalim, kelompok masyarakat yang sedang berada dalam kehidupan kelam, dalam kehidupan gelap. Tentu di sini ungkapannya adalah bahwa para Rasul mengajarkan, inilah sumber ajaran Allah, inilah wahyu Allah yang kami sampaikan kepada kalian semua, sehingga ini menjadi sumber pencerahan, sumber penghidupan, atau dalam bahasa lainnya adalah kolam susu yang menyegarkan, kolam susu yang menyuburkan. Jadi kalau dulu kita dengar ada lagunya Gus Plus ya, tanah air kita ini tanah yang subur, diumpamakan sebagai kolam susu ya. Tentu kan kalau bicara kolam susu secara letterlik menunjukkan kolam susu ya nggak ada lah, kan gitu ya. Tapi ini ungkapan saja bahwa karena negara kita yang sangat subur, sangat makmur ini, maka diimajinasikan sebagai kolam susu. Demikian juga situasi yang dihadapi oleh kaum Samud, maka Rasulullah ini menyatakan bahwa inilah ajaran Allah yang kami dakwahkan, yang kami sampaikan kepada kalian semua, sehingga kalau kalian semua mau mengikuti ajaran Allah ini, maka ajaran Allah ini akan menjadi penyubur, akan menyuburkan kalian dalam segala sisi. Pertama, menyuburkan ilmunya, ilmu yang tadinya kosong itu akan terisi dengan ilmu Allah. Yang kedua, menyuburkan hatinya yang tadinya tandus gersang kering karena kekosongan ilmu, maka dengan diisi oleh ilmu Allah, maka hatinya menjadi hati yang subur, hati yang hidup kembali. Kalau tanah yang subur itu bisa memunculkan tumbuh-tumbuhan, menghidupi tumbuh-tumbuhan, hati yang subur juga bisa menghidupi atau memunculkan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika sudah kebaikan-kebaikan itu terjalin, maka kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling berbuat baik, kelompok yang satu dengan kelompok yang saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan terus muncul, akan terus berkembang biak, akan terus semakin memupuk dan semakin meningkat, sehingga menjadi kesuburan untuk kebaikan umat manusia. Tapi Nabi yang saat itu menyampaikan dakwah kepada kaum Samud atau nabi-nabi lain kepada umat-umat yang lainnya, perlakuannya hampir sama. Ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, maka
fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakan Nabi, ya, mendustakan atau tidak mempercayai, tidak meyakini atau tidak menerima dakwah Nabi, dan fa'aqaruha, dan mereka merusak, mereka mencabik-cabik, mereka mencampakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Akibat dari pilihan mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi, yang tidak mau menerima dakwah Nabi, yang mencabik-cabik, mencampakkan dakwah Nabi, ajaran Nabi, maka Allah atas pilihan hidup mereka yang mereka lebih menyukai kehidupan yang zulmat, kehidupan yang kelam, kehidupan yang gelap gulita, kehidupan yang walail, maka azab Allah pasti akan membinasakan mereka. Wala yakhafu uqbaha. Sebaliknya, mereka-mereka yang mereka-mereka yang mengikuti ajaran Nabi, maka bagi mereka tidak ada lagi rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa gundah gulana. Saudara semua, kira-kira itu yang bisa saya ungkapkan dari kajian surat Asy-Syam ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Saya hanya menyampaikan dari sudut yang barangkali berbeda dengan yang Anda pahami selama ini, namun ini adalah dalam rangka melengkapi wawasan kita, sehingga semakin banyak kita punya wawasan dalam memahami dakwah Al-Quran ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan yang disampaikan, dan semata-mata kekurangan itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.